Penindasan atau bullying merupakan tindakan agresif yang mengintimidasi individu dan kelompok kepada individu lain. Fenomena ini sering terjadi dan cukup meresahkan masyarakat sekitar karena mengingat dampak bully dapat berpengaruh besar pada kehidupan korban maupun pelaku. Apa itu bullying? Bullying berasal dari kata bully, yang dalam kamus Oxford diartikan sebagai seseorang yang terbiasa berusaha untuk menyakiti atau mengintimidasi seseorang yang mereka anggap rentan. Dapat diartikan juga sebagai perilaku intimidasi. Bullying biasanya didefinisikan sebagai perilaku berulang yang dimaksudkan untuk melukai seseorang baik secara emosional maupun fisik. Bully juga sering ditujukan pada orang-orang tertentu karena ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, penampilan, hingga kondisi fisik seseorang. Jika kita simpulkan, maka bullying dapat diartikan sebagai perilaku intimidasi yang dapat dilakukan berulang untuk melukai individu baik emosional maupun fisik, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan di mana pelaku mendominasi dan korban menjadi pihak yang lemah. Pada dasarnya, semua orang bisa menjadi korban bullying. Akan tetapi, beberapa faktor resiko dapat membuat seseorang lebih rentan menjadi korban perundungan. Salah satunya ialah terlihat berbeda dari orang sekitar dan teman-teman lainnya. Misalnya, memiliki berat badan yang berlebihan atau justru malah kurang, memiliki penampilan rambut yang berbeda, menggunakan pakaian atau kacamata yang berbeda dari teman lainnya, atau dari ras, etnis, dan juga agama yang berbeda. Terkadang seseorang yang terlihat cantik ataupun tampan dapat menjadi sasaran bully. Dan tidak hanya itu, penderita gangguan fisik maupun mental juga dapat menjadi sasaran bagi pelaku para bullying. Kondisi mental seseorang yang berbeda dan dianggap lemah dapat menjadikan seseorang lebih sering dijadikan sebagai sasaran perundungan. Karena mereka dianggap kurang dan lagi-lagi tidak sama dengan orang lain. Lingkungan sekolah merupakan salah satu tempat yang sering terjadi tindakan bullying. Rata-rata pelakunya yaitu pelajar-pelajar yang ada di sekolah tersebut. Lalu apa sih dampak yang akan terjadi kepada si korban bullying? Yang pasti sangat besar sekali dampak buruk yang akan diakibatkan dari bullying tersebut. Faktanya ada dampak jangka panjang dan juga dampak jangka pendek yang akan diakibatkan dari bullying tersebut. Berikut adalah beberapa efek samping yang akan diakibatkan dari bullying. Pertama, ketakutan, kedua, stres, ketiga, depresi, dan keempat, cemas. Lalu efek dari masalah perundungan ini akan timbul pemikiran-pemikiran untuk bunuh diri atau menyakiti diri sendiri, memiliki masalah suasana hati yang tidak baik, insomnia, hilang nafsu makan, dan juga tingkat energi yang berkurang. Selain itu, anak-anak dan remaja yang sering melakukan bullying tersebut juga sering melakukan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, minuman keras, masalah akademis, serta kekerasan di kemudian hari. Kalau bullying, gue dari kelas 3 SD, itu gue ngerasainnya baru verbal. Cuman kalau kayak fisik, itu udah mulai dari SMP. Kalau soal verbal itu kan karena gue memble nih, makanya orang pada ngata-ngatain gue memble, memble gitu. Kalau fisiknya sih waktu di SMP, gue itu pernah kayak sepatu gue diumpetin, terus gue lagi jalan disandungin kakinya gitu. Kalau seberapa seringnya, karena kan gue interaksi nih, sering ketemu sama mereka, ya ketemu mereka kan setiap hari, ya setiap hari itu gue pasti kena bullyingnya. Jenis bullying gue lebih sering sih verbal, karena emang gue memble nih, jadi sering dikata-katain gitu, memble memble gitu. Kalau soal yang fisik kan mah jarang, lebih ke verbalnya tuh gue sering banget.
Tapi pernah nggak sih kayak lu ngerasa depresi atau apa gitu yang bikin kayak lu jadi kayak down gitu? Kalau dulu pastinya sih ya, cuman gue harus tetap semangat. Gue harus punya balas dendam itu balas dendam baik. Gue harus bisa lebih sukses dari dia gitu untuk membuka mulut mereka. Kalau itu gue pernah nih waktu SMA, gue lagi pengen kamar mandi buat kencing, terus tiba-tiba pintunya nggak bisa dibuka, ternyata gue dikunciin. Nah itu imbasnya gue jadi nggak bisa ikut pelajaran itu, padahal waktu itu tuh lagi ujian matematika pula. Itu gue udah belajar mati-matian semalaman, gue gak bisa ikutan, dikunciin di kamar mandi. Terus gue juga waktu itu lagi olahraga, mau olahraga nih, gue juga diumpetin olahraga, jadi gue nggak bisa ikut. Bisa sih waktu itu gue nyusul cuma pakai baju bebas, malu banget. Kalau untuk pelaku, tolong deh cuy, lu berhenti untuk membuli orang-orang di sekitar lu, karena itu perbuatan gak baik. Kasihan buat korbannya juga, mereka bisa kena mental. Bahkan gue pernah dengar berita ada yang sampai bunuh diri. Untung di guanya alhamdulillah, karena gue punya balas dendam buat lebih sukses dari yang ngebully gue, jadi gue nggak sampai ngalamin hal itu yang bunuh diri gitu. Nah lu coba lu pikir-pikir cuy, nanti kalau misalnya udah di dunia kerja, pas lu ketemu lagi sama korban bullying lu, terus ternyata dia bos, gimana cuy? Lu kerja sama dia, malu banget tuh. Terus untuk si korban, tetap semangat, pantang menyerah walaupun kamu dibully. Lu harus punya tekad, punya balas dendam, dendam lebih sukses dari dia gitu. Udah itu aja dari gue. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, dan dapat kita simpulkan bahwa seberbahaya itu tindakan bullying yang akan terjadi kepada pelaku dan juga korban. Dan ini merupakan masalah yang serius dan perlu diatasi karena dapat memberikan dampak buruk yang berkepanjangan, baik untuk korban maupun pelaku. Lalu bagaimana solusi agar tindakan bullying ini dapat teratasi? Berikut adalah beberapa langkah-langkah atau cara untuk mengatasi bullying yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ceritakan kepada orang dewasa yang dapat dipercaya. Yang kedua, ceritakan kepada orang tua maupun guru yang memiliki otoritas untuk menindaklanjutinya. Abaikan penindasan dan jauhi. Tingkatkan keberanian dan juga rasa percaya diri. Tunjukkan kepada lingkungan sekitar bahwa Anda bukan orang yang lemah dan mudah untuk ditindas. Yang ketiga, bicara kepada pelaku. Tunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah tindakan yang salah dan sangat berbahaya. Yang keempat, bantu teman yang menjadi korban. Jika menyaksikan tindakan bully, jangan diam saja dan cobalah untuk memberikan dukungan kepada korban.